daya dengan gemerlapnya dunia ini. Yang mana dunia ini sudah ditutupi dari golongan iblis. Yang mana iblis itu tercipta dari perbuatan buruk manusia. Yang mana iblis sudah memenuhi bumi ini atau dunia ini. Dan banyak manusia yang hatinya sudah tertutup oleh belenggu iblis itu. Dan manusia banyak sekali yang tidak sadar. Oh, dengan hal itu ya. Nah, lantas kalau itu terus-terus terjadi, nanti khususnya di Nusantara ini apa yang nanti ini Mbah? Apa itu namanya terjadi atau yang akan dialami Indonesia atau Nusantara ini Mbah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la haula wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kembali lagi ke channel Pak Depokan Bledek dengan saya Mbah Haris dan rekan saya Mas Aji. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua penonton channel YouTube Padepokan Bledek, semua subscriber Padepokan Bledek dimanapun berada, baik di alam gaib maupun alam nyata, baik di dalam maupun di luar negeri, yang telah mensupport channel Padepokan Bledek, memberikan like di setiap videonya, menonton videonya dari awal sampai akhir, membagikan setiap video yang ada, dan memberikan komentar pada setiap videonya. Serta kami mohon maaf apabila belum bisa membalas satu persatu komentar dari subscriber Padepokan Bledek karena keterbatasan waktu dari kami. Semoga subscriber Padepokan Bledek senantiasa meridhoi apa yang sedang Allah tentukan atau Allah berikan kepada subscriber semuanya, dan semoga Allah meridhoi apa yang sekarang sedang subscriber usahakan atau jalankan. Amin amin ya rabbal alamin. Bagi subscriber Padepokan Bledek yang saat ini sedang Allah uji dengan sakitnya, baik sakit medis maupun non medis, baik pada diri subscriber Padepokan Bledek sendiri maupun pada orang-orang tersayang dari subscriber Padepokan Bledek, semoga segera Allah berikan kesembuhan terhadap penyakitnya. Allah angkat penyakitnya total sembuh seperti sedia kala lagi. Allah kuatkan jasmaninya, Allah kuatkan rohaninya, dan tentunya semoga Allah ampuni segala dosa-dosanya. Amin amin amin. Bagi subscriber Padepokan Bledek yang saat ini sedang mempunyai masalah, baik masalah pada diri subscriber sendiri maupun masalah pada orang-orang tersayang dari subscriber, semoga segera Allah berikan jalan keluar dari setiap masalah yang sekarang ini dihadapi. Allah kuatkan jasmani maupun rohaninya, Allah berikan petunjuk untuk menyelesaikan masalah tersebut, dan nanti Allah berikan hikmah dari terselesainya setiap masalahnya. Amin amin amin. Bagi subscriber Padepokan Bledek yang saat ini sedang mempunyai hajat, apapun itu hajatnya, baik hajat pada diri subscriber sendiri maupun orang-orang tersayang dari subscriber Padepokan Bledek, semoga segera Allah kabulkan setiap hajatnya. Allah berikan petunjuk jalan untuk mencapai hajat tersebut terkabul, dan tentunya Allah berikan yang terbaik dari setiap hajat yang terkabul. Amin amin amin. Bagi subscriber Padepokan Bledek yang saat ini masih sendiri atau belum mempunyai pasangan, atau sudah pernah mempunyai istri atau suami tetapi sekarang sendiri lagi, semoga segera Allah datangkan jodoh, datangkan pasangan yang soleh dan soleha, yang nanti bisa membersamai subscriber Padepokan Bledek dalam ibadah sepanjang hidupnya, dan hanya maut yang memisahkan. Amin amin amin.
Bagi subscriber Padepokan Bledek yang saat ini sudah berkeluarga tetapi belum mempunyai momongan, semoga segera Allah titipkan, Allah karuniakan di tengah-tengah subscriber momongan yang sehat jasmani maupun rohani, yang nantinya menjadi anak yang soleh dan soleha, yang nantinya bisa mengangkat derajat kedua orang tuanya baik di dunia maupun di akhirat. Amin amin amin. Bagi keluarga subscriber Padepokan Bledek, semoga anaknya yang sudah mempunyai anak, anaknya menjadi anak yang soleh dan soleha, anaknya menjadi anak yang cerdas dan pandai ilmu akhirat maupun ilmu dunia, anak-anaknya menjadi anak yang taat kepada Allah, taat kepada agama Allah yaitu Islam, taat kepada kedua orang tuanya, bermanfaat berguna bagi nusa bangsa dan agama, yang mampu mengangkat derajat kedua orang tuanya baik di dunia maupun di akhirat. Amin amin amin. Keluarga subscriber Padepokan Bledek senantiasa Allah karuniakan keberkahan, Allah limpahkan rezeki dari segala arah, Allah berikan perlindungan, Allah berikan kebahagiaan, Allah berikan sakinah, mawaddah, warohmah, dan Allah jauhkan dari segala bara, dari segala musibah, dari segala bencana. Allah jaga keluarga sampai Padepokan Bledek hingga anak keturunannya sampai yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Kali ini saya masih ditemani oleh Mas Haji. Bagaimana kabarnya Mas Haji? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pada video kali ini kita tim Padepokan Bledek mau mengungkap tentang apa itu namanya naga-naga ya Mas ya. Artinya naga-naga dari Nusantara ini coba nanti kita hadirkan kembali. Naga yang ada di Nusantara ini tentunya kita akan membahas tentang sekarang ini, masa-masa yang akan datang ini tentunya gejolak dalam segala arah, termasuk gejolak dari sisi manusia sendiri, permasalahan dinamika bangsa yang semakin kompleks, dan juga terkait dengan dinamika di alam sana, ya, alam gaib maupun di alam nyata dengan banyaknya bencana-bencana yang sekarang timbul, dan juga perubahan iklim yang luar biasa. Kalau sekarang bisa dikatakan ini kan musim kemarau ya Mas ya, tetapi kenapa masih ada hujan ya ini ya? Kalau kita bisa katakan kan ini sedikit berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, dan juga kita akan nanti coba melihat aktivitas yang ada di laut maupun yang ada di gunung-gunung yang ada di Nusantara ini, dengan nantinya akhir zaman ini yang semakin dekat, apakah ada sesuatu kejutan yang nanti akan terjadi khususnya untuk Indonesia ini ya. Nah, nanti kita akan coba cari tahu bersama dengan menghadirkan salah satu naga yang ada di Nusantara ini. Sudah siap Mas Haji? Nah, untuk itu tanpa perlu berlama-lama lagi, saksikan video selengkapnya. Assalamualaikum, malaikat di dalam gelang hitam dengan izin Sang Yang Nurjana, bantu saya untuk melindungi rumah ini dari apapun makhluk yang akan berniat untuk mengganggu proses mediumisasi ini. Tidak bisa mengganggu dan tidak bisa masuk. Apabila berusaha untuk mengganggu dan masuk, otomatis langsung terpental dan hancur. Kun fayakun. Assalamualaikum, malaikat di dalam gelang hitam dengan izin Sang Yang Nurjana, bantu saya untuk mengunci apapun makhluk gaib ada dalam tubuhnya Mas Haji, tidak bisa bangkit dan tidak bisa merusak proses mediumisasi ini. Apabila bangkit dan berusaha, langsung terpental dan hancur. Kun fayakun. Assalamualaikum, malaikat di dalam gelang hitam dengan izin Sang Yang Nur Cahyani Nirwana, bantu saya untuk menghadirkan sosok naga muslim yang paling kuat yang menguasai Indonesia atau Nusantara ini, ketarik ke tengah saya.
Dengan izin Sang Yang Nuwana semakin besar energinya, powernya semakin kuat, sinkron dengan tubuhnya Mas Haji. Kun fayakun. Dengan izin Sang Yang Nuwana, apabila ada penyusup yang masuk, yang bukan yang saya masuk sebagai naga muslim yang paling kuat di Indonesia dan Nusantara ini langsung terpental dan hancur. Kun fayakun. Dengan izin Sang Yang Nuwana bisa bicara bahasa Indonesia sinkron dengan pita suaranya Mas Haji. Kun fayakun. Dengan izin Sang Yang Nuwana, semua pengetahuan naga yang ada dalam tubuhnya Mas Haji sinkron dengan tubuhnya Mas Haji, terbuka semua pengetahuannya. Kun fayakun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mohon maaf, saya berbicara dengan siapa ini? Panggil saja nama saya Naga Tatmaka. Naga Tatmaka. Tatmaka. Oh, nggih, Mbah Naga aja, Ya. Nah, tadi mohon maaf, Mbah Naga tadi hadir di sini kemudian mengucapkan salam, Artinya Mbah Naga sudah muslim ini? Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah. Kalau boleh tahu, sadarnya terlebih dahulu, Mbak, kalau benar memang sudah muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ini Mbak Naga ini tadi kok sudah muslim dan sudah mengucapkan salam dan juga bisa bersyahadat, itu dari mana ini kok bisa muslim? Alhamdulillah, pada saat itu seluruh penguasa-penguasa alam gaib atau pemimpin-pemimpin di alam gaib seluruh dunia dipanggil menghadap beliau, sang raja di raja alam gaib, Sang Yang Nur Cahyaning Nirwana. Seluruh penguasa disempurnakan keislamannya. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nanti sebelum berbincang lebih lanjut lagi, Mbak Naga, dengan izin Sang Yang Nur Cahyaning, makanan yang sesuai dengan makhluk gaib yang ada dalam tubuhnya Mas Haji tersaji di depannya. Kun fayakun. Monggo mau untuk dinikmati terlebih dahulu. Terima kasih. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Mbak Naga ini dari mana ini tempatnya sekarang ini berada? Alhamdulillah, saya ditugaskan menjaga sesuatu yang sangat berharga di tanah Nusantara ini, yang jelas ada di air. Ini maksudnya apa ini? Sesuatu yang sangat berharga di tanah Nusantara ini dan itu ada di air, itu bisa dijelaskan kepada kita semua ini, Mbak? Saya ditugaskan menjaga harta amanah. Oh, begitu. Iya. Tapi ini berarti udah muslim ya namanya ya? Alhamdulillah. Nah, tadi kan kita coba menghadirkan sosok Naga kembali gitu ya, Pak ya? Iya. Mencari tahu dari sudut pandang Mbah Naga atau dari Naga sendiri tentang sekarang ini kondisi yang ada di Nusantara ini, baik dari kondisi alam, baik dari kondisi manusianya, ya kan? Baik dari nanti ternyata kedatangan atau siapa atau ini, bisa disampaikan nggak Mbak ini sebenarnya yang terjadi itu seperti apa di akhir zaman ini, yang sekarang ini sudah berjalan, yang mana tatanan di akhir zaman ini semuanya sudah berubah di gaib maupun di alam nyata. Di alam gaib sudah sangatlah banyak ditata, dan sekarang di dunia nyata juga
juga mengalami penataan atau penyaringan, pembersihan manusia, yang mana manusia yang akhlaknya tidak terpuji atau akhlak yang buruk ditata untuk menjadi manusia yang berakhlak baik, dan sekarang sudah berjalan dengan adanya bencana-bencana itu untuk menyadarkan manusia. Banyak sekali bencana yang sudah ditimbulkan oleh perbuatan manusia itu sendiri, yang mana kami sebagai golongan naga, yang mana di Nusantara ini sudah ada pemimpin kami yang menjaga atau penguasa utama dari sosok naga, yang mana bencana itu bisa ditimbulkan dari sosok pemimpin kami, yaitu naga penjaga Nusantara ini. Oh gitu. Iya. Nah, kok bisa ditimbulkan dari situ tuh? Tentunya kan semua kan dari Allah kan. Mana kan? Nah, bisa terjadi itu seperti apa? Allah menugaskan kepada golongan kami, yang mana kami menjaga isi bumi ini, atau menjaga makhluk yang ada di perut bumi atau di bawah bumi, yang mana makhluk itu makhluk yang dikurung, yang nanti di akhir zaman akan dikeluarkan. Gitu. Disitulah mana manusia berbuat dosa, maka energi negatif yang ditimbulkan manusia itu terserap oleh makhluk di bawah sana, melewati golongan kami atau naga yang menjaga itu, sehingga bergejolaklah adanya gempa-gempa, longsor. Itu ada hubungannya. Ada hubungannya. Iya. Dan salah satu tugasnya untuk itu adalah dari apa itu namanya golongan Mbah ya. Iya. Nah, memang kok sekarang ini kondisinya alam terutama Indonesia ini kalau dilihat dari bencana-bencana memang seperti apa ini? Wah, kayaknya ini adem-adem aja, cuma memang perubahan iklim yang sangat tidak menentu ini, Mbah. Nah, itu seperti apa, Mbah? Dari iklim juga sudah terasa di alam manusia, yang mana iklim sudah tak menentu. Itu menjadikan bahwasannya di akhir zaman ini sudah berjalannya, jikalau manusia itu hatinya peka terhadap apa yang terjadi di alam ini, maka manusia itu pastilah akan sadar dan terus mendekatkan diri kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu banyak sekali manusia yang sekarang ini masih banyak yang melakukan dosa, yang mana melakukan dosa tanpa henti dan tidak takut dengan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya dilakukan secara terang-terangan. Benar. Gitu. Semua sudah terjadi, sudah bisa dilihat dengan mata kepala sendiri, bahwasannya manusia berbuat dosa sudah sangat terang-terangan. Berbuat fitnah merajalela. Itu semua sudah rangkaian dari akhir zaman ini,
yang tidak bisa diungkiri dan tidak bisa manusia untuk pergi dari itu. Itu terjadi di Nusantara atau Indonesia aja apa terjadi di banyak negara-negara lain? Seluruh muka bumi ini, seluruh dunia. Oke, itu kan dari sisi alam ya Mbah ya. Artinya dengan merespon terhadap apa yang dilakukan oleh manusia, Nah, terus dari sisi manusianya sendiri, Mbak, dalam konteks ini hubungan antar manusia, ya kan? Nah, itu kalau sekarang ini tadi Mbah menyebutkan bahwa akhir zaman kan ya? Nah, itu seperti apa ini, Mbak? Kondisinya hubungan antar manusia ini? Hubungan manusia antar manusia sekarang ini saling menjatuhkan antara satu dengan satu lain, bahwasanya banyak manusia yang kelaparan, yang lapar semakin lapar, dan yang kaya semakin kaya dan menumpuk-numpuk harta, tidak ingat saudaranya, yang mana saudaranya itu sedang kelaparan. Mereka mementingkan dirinya sendiri. Begitu berarti ya? Iya. Nah, berarti harusnya kan semakin lama kan kepedulian itu kan semakin peduli kan, Mbak? Maka dari itu banyak manusia yang sudah tertipu daya dengan gemerlapnya dunia ini. Yang mana dunia ini sudah ditutupi dari golongan iblis, yang mana iblis itu tercipta dari perbuatan buruk manusia, yang mana iblis sudah memenuhi bumi ini atau dunia ini, dan banyak manusia yang hatinya sudah tertutup oleh belenggu iblis itu, dan manusia banyak sekali yang tidak sadar. Dengan hal itu, ya. Nah, lantas kalau itu terus-terus terjadi, nanti khususnya di Nusantara ini apa yang nanti ini, Mbak? Apa itu namanya terjadi atau yang akan dialami Indonesia atau Nusantara ini, Mbak? Kalau manusia masih tetap melakukan perbuatan dosa, maka alam nanti yang akan merespon bahwasanya bencana-bencana itu akan timbul yang lebih besar lagi, seperti gunung-gunung meletus maupun gempa-gempa akan ditimbulkan. Berarti kalau itu terus dilakukan, itu yang nanti akan didapat oleh manusia, khususnya di Nusantara ini. Nah, tapi kan kita kan bisa melihat bahwa setiap wilayah itu punya paku bumi ya, Mbah, atau wali-waliullah ya dalam hal ini ya. Nah, itu seperti apa dari pandangan Mbah Najah sendiri? Banyak manusia yang mana sekarang ini beribadah tidak bisa menciptakan atau menghasilkan dari cahaya. Hanya sedikit manusia yang mana beribadah bisa menimbulkan atau lahirkan malaikat atau cahaya. Itu hanya sedikit sekali. Kebanyakan manusia yang banyak menimbulkan adalah golongan iblis. Maka dari itu cepatlah manusia untuk segera bertobat sebelum nanti bencana yang besar itu akan ditimbulkan, karena paku bumi juga sangatlah tidak kuat
jikalau kemaksiatan itu merajalela dan sangatlah besar dan tidak mampu untuk menopang atau menahan bencana itu yang Allah turunkan. Oh, oke. Nah, tadi kan Mbah bertugas menjaga harta amanah ya. Iya. Artinya ini ada di dalam laut. Benar. Nah, ini kok bisa ada harta amanah di dalam laut dan juga bisa bahwa Mbah Naga ini yang menjaganya itu seperti apa ini? Karena semua harta-harta yang dari dulu itu dari golongan kami itu banyaklah harta-harta dari bangsa kami, bangsa naga-naga yang mempunyai harta emas yang mana harta itu sudah diwariskan oleh leluhur-leluhur manusia zaman dulu. Dan sekarang kami menjaga harta itu, yang mana harta itu yang dulunya jatuh ke negeri Atlantis itu. Dan kami jaga. Artinya dari situ ya. Iya. Berarti kalau dibilang naga-naga yang ada di Nusantara ini banyak, Mbah? Sangat banyak. Dan tugasnya berbeda-beda. Bukan hanya menjaga harta, akan tetapi menjaga keseimbangan alam ini. Oh, jadi mitos-mitos yang beredar tentang naga-naga di berbagai daerah itu nyata ya, ya. Benar. Cuma ya tinggal di daerahnya mengartikan seperti apa ya, Mbah, memberi nama seperti apa ya? Yang namanya naga itu hidup dari zaman dulu. Kalau sampai zaman sekarang hanya sedikit manusia yang tahu keberadaannya atau yang meyakininya. Apalagi zaman sekarang, zaman teknologi, yang mana manusia sudah tidak menghiraukan yang namanya gaib maupun sejarah-sejarah yang tersembunyi. Itu manusia sekarang sudah tidak mau untuk mempelajarinya. Oh, memang kok bisa manusia itu tidak mau mempelajarinya, kan padahal kalau dilihat dari sekarang kan banyak informasi yang kita bisa dapat kan, Mbak? Karena tidak serta-merta memberikan efek keduniawian atau sudah tertutup dengan teknologi, yang mana teknologi itu memberikan pengalaman baru, yang mana pengalaman lama itu sudah tidak ditimbulkan lagi atau sudah dilupakan. Hanya manusia-manusia tertentu yang tahu tentang sejarah-sejarah dari zaman dulu kala. Berarti kalau bisa dikatakan udah tidak menarik lagi ya? Benar. Atau itu sebagai sebuah khayalan semata ya? Benar, menganggapnya tahayul, omongan belaka, cerita-cerita yang tidak ada buktinya. Karena manusia sekarang yang diunggulkan hanya logikanya. Berarti kebanyakan sekarang seperti itu, Mbak? Iya. Oh, ya. Nah, kalau dengan kondisi itu terus-menerus nantinya ke depannya seperti apa, Mbak? Dengan manusia yang banyak mengandalkan logika-logika ya, khususnya di Nusantara ini ya. Maka dari itu, manusia nantinya akan melalui sebuah proses kehancuran akhlak maupun moral. Dan nantinya akan dibangun dengan peradaban baru. Maka dari itu, ini sudah waktunya kehancuran itu. Berarti walaupun kalau dilihat semakin ke depan dengan teknologi yang semakin canggih itu
malah justru nanti akan dihancurkan. Benar, karena dengan teknologi yang sangatlah tinggi, maka manusia itu menuhankan teknologi itu dan lupa akan siapa penciptanya yang sesungguhnya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak manusia yang lalai, banyak manusia yang tidak tahu apa tugas manusia yang diperintah Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia ini. Semuanya banyak yang lalai. Nah, tadi kan tugasnya menjaga harta amanah ya. Ya. Itu amanahnya dari siapa atau hartanya dari siapa, Mbak? Harta dari orang dulu. Manusia utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk manusia pilihan untuk kejayaan Nusantara maupun dunia ini nantinya. Bahwasannya dunia ini nantinya akan menjadi dunia yang sejahtera. Nah, itu dan tidak ada yang namanya kejahatan-kejahatan. Nah itu nanti akan diberikan kepada siapa dan siapa yang membawa nanti Nusantara atau dunia ini dalam masa kejayaan itu tadi, Wah? Yang mana nanti akan dibawa sosok pemimpin akhir zaman, yaitu Imam Al-Mahdi. Nah ini kalau dari Mbak Naga sendiri nih, ya kan? Iya. Siapa sebenarnya sosok Imam Al-Mahdi dalam pandangan Mbak Naga? Imam Al-Mahdi itu adalah manusia biasa, akan tetapi mempunyai ruh yang mana ruh itu keturunan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menitis ke jasad manusia. Sekarang sudah lahir itu atau sudah ada itu? Alhamdulillah sudah ada. Di mana kalau boleh tahu, Mbak? Di Nusantara ini. Di Nusantara ini? Iya. Berarti artinya kejayaan dunia nanti berawal dari Nusantara ini? Benar. Karena Nusantara ini adalah tanah yang mana Allah berkahi, dan sejarah Nusantara Allah lah yang tutupi dan nanti akan dibukakan lagi. Maksudnya sejarah Nusantara ini akan terungkap? Benar. Karena ditutupi? Benar. Nah, maksudnya kok bisa ditutupi itu kenapa itu, Mbak? Karena jikalau dulu sebelum sosok calon Imam Al-Mahdi itu muncul di dunia ini, sejarah Nusantara itu sengaja Allah tutupi atau sembunyikan, karena sejarah itu untuk nantinya atau untuk sekarang di akhir zaman ini, dan akan dibuka sebenar-benarnya oleh beliau Imam Al-Mahdi itu. Maksudnya memang sengaja ditutupi atau menghindari sesuatu atau apa itu, Mbak? Benar sekali. Karena ditutupi sangatlah berbahaya. Bahwasanya asli sejarah peradaban tertua itu ada di Nusantara ini. Akan tetapi manusia awam yang tahu adalah sekarang ini peradabannya ada di Timur sana, Timur Tengah. Itu wujud dari yang ditutup-tutupi Allah itu. Memang maksudnya nanti untuk dimunculkan di akhir zaman ya, Pak ya? Iya. Iya. Nah, tentang tadi Imam Mahdi yang ada di Nusantara ini, Pak, ya kan? Artinya kan kalau secara gaib, apakah sudah mengetahui sosoknya? Alhamdulillah, kami semua hanya melihat cahayanya,
Karena di golongan kami tidak bisa melihat dengan jelas karena diselubungi cahaya silau yang sangatlah besar. Maka yang kami lihat hanyalah cahaya yang sangat tinggi, cahaya yang sangat silau. Itulah yang bisa dilihat bangsa kami. Ini artinya yang sangat tinggi dan silau itu memancar dari bumi ke langit gitu. Iya. Kayak seperti tiang-tiang gitu ya. Benar, seperti itu. Dan itu kalau bisa dikatakan para spiritual atau para ulama-ulama yang mempunyai atau sudah terbuka mata batin ya, mata ruhaninya ya, itu sudah tahu, oh ternyata ada cahaya dari Nusantara ini. Yang benar-benar Allah izinkan itu sudahlah tahu. Sebatas itu saja. Sudah tahu ya? Iya. Makanya banyak kemudian ya sekarang ini kemudian ulama-ulama dari luar negeri itu datang ke Nusantara ya Mbah ya? Benar, itu sesungguhnya tarikan dari energi positif yang sangatlah tinggi, sangatlah besar itu adalah efek daya tarikan energi yang sangatlah besar. Maka tertariklah ulama-ulama yang mana sudah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tertarik ke Nusantara ini. Nah, dari tadi dikatakan bahwa bencana dengan kondisi Nusantara seperti ini nantinya kalau tidak tobat dan ini akan terjadi sesuatu tadi ya Mbak ya. Nah, tapi kan juga Imam Mahdi kan tadi dikatakan itu ada di Nusantara kan. Nah, itu bagaimana itu Mbak korelasinya itu? Bencana pasti ada, akan tetapi untuk beliau pasti dan jamaah beliau maupun semuanya yang sudah ikut barisan beliau akan dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya seperti itu ya? Iya, bencana pasti terjadi karena itu sudah apa Pak? Sudah ada di suratan bahwasannya di akhir zaman akan ada bencana demi bencana itu akan terjadi, dan bencana itu bukanlah bencana kecil, bencana besar. Hakikatnya ini apakah besar secara nanti alamnya atau ada hal bencana nyata yang mana itu semua untuk menyaring manusia atau pembersihan manusia di bumi ini dan menata sedikit demi sedikit membersihkan bumi ini. Ini berarti tahap penyaringan itu tadi. Berarti akan banyak yang tersaring atau tersingkirkan dong Mbak? Benar sekali. Kan tetapi bangsa sebelah tetap saja menghalang-halangi itu dan berusaha untuk mencari pengikut yang banyak. Tetap ya berperangnya melawan itu ya. Ya. Nah, Mbah Naja, dalam kondisi sekarang ini memang berbeda dari kondisi yang dulu ya? Iya, sangatlah berbeda. Di alam gaib sudah banyak yang ditata. Penguasa-penguasa seluruh alam sudah ditata. Semua sudah banyak yang muslim dan sudah ikut dengan beliau. Maka dari itu tinggal di alam manusia ini yang sedang dalam proses. Iya. Berarti secara gaib semuanya sudah rapi ikut dengan beliau ya. Artinya tinggal menunggu komando saja ya. Benar. Nah, apa yang bisa disampaikan kepada kita semua Mbah dalam menghadapi nanti ke depannya dari yang sudah disampaikan kan ngeri-ngeri sedap itu ya kan? Nah, apa yang perlu dipersiapkan oleh kita semua ini? Pertebal keimanan
Dan cepatlah yang belum bertobat, segeralah bertobat. Mohon ampun pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mohon supaya diberikan jalan yang lurus yang Allah ridhoi, supaya dipertemukan sosok pemimpin akhir zaman, yang mana pemimpin akhir zaman sudah ada saat ini, supaya manusia bisa terselamatkan di dunia ini maupun akhirat nanti. Amin amin. Semoga kita termasuk golongan yang diselamatkan tadi, Mbak. Amin amin ya robbal alamin. Ada yang mau disampaikan lagi, Mbak? Sudah cukup. Alhamdulillah. Terima kasih ya Mbak Naga sudah banyak memberikan informasi terkait dengan tugasnya Mbak Naga sekarang di Nusantara ini, tadi terkait dengan kondisi secara alam, secara hubungan dengan manusia, dan nanti kedatangan sosok Imam Al-Mahdi. Terima kasih ya Mbak atas banyak informasi. Sekali lagi mohon maaf apabila mengganggu waktunya dari Mbah Naga. Tidak apa-apa. Ini Mbah berada di laut mana? Tadi kan diceritakan kan berada di bawah laut ini. Laut Selatan. Laut Selatan? Iya. Oh, terima kasih Mbah Naga untuk kedatangannya. Ini Mbah Naga bisa untuk kembali ke Laut Selatan lagi ya Bang. Iya. Ya, mohon untuk bisa membawa efek-efek yang ada dalam tubuhnya Mas Haji ya. Iya. Monggo silakan, saya persilakan untuk bisa kembali. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana kami ada persoalan banyak keluar dan kembali ke mana? Kun. Ya alhamdulillahirrahmanirrahim, subscriber Padepokan Bedek yang masih menonton tayangan ini dan masih menyaksikan, kan tadi kita sudah sama-sama mendengarkan apa yang disampaikan oleh naga penjaga Laut Selatan terkait dengan kondisi alam dan juga manusia, dan juga nanti kedatangan dari sosok pemimpin akhir zaman yaitu Imam Al-Mahdi. Satu pesan penting untuk kita semua bahwa kebenaran mutlak milik Allah, kesalahan dan kekhilafan milik kita sebagai hambanya. Jadilah penonton yang bijak yang menonton video dari awal sampai akhir sehingga tidak gagal paham serta ada manfaat dan hikmah yang dapat dipetik. Saya dan Mas Aji mohon maaf apabila selama video ini berlangsung ada salah kata, sikap, perilaku yang kurang berkenan di hati subscriber Padepokan Bedek. Jangan lupa untuk komen, like, subscribe, dan nyalakan loncengnya untuk mengetahui video-video terbaru di channel Padepokan Bedek. Akhir kata kami berdua pamit undur diri. Sampai jumpa pada video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.